dari PPT kelompok dari kelas B. Oke, untuk waktunya satu kelompok diberi waktu 20 menit untuk menjelaskan. Dan sekarang sudah bisa dimulai dari kelompok kelas B. Boleh di-share PPT-nya. Oke. Untuk kelas B, silakan untuk memulai presentasinya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Ya, baik. Ini untuk nama anggota kelompok dari kelas B, ada Artika Sarmanda, Erika Oktaviani, Kanza Amanda, Odija Kamila Inaya, terus ada Mas Wenda Kaila, dan ada saya, Sabrina Amfilda. Bisa di next? Ya, pengertian coaching. Apa sih yang dimaksud dengan coaching? Coaching adalah sebuah proses, kekuatan, hubungan, dan strategi yang mendukung seseorang, individu, atau organisasi untuk mencapai tujuannya melalui proses perubahan. Eh, Proses ini melengkapi orang dengan alat-alat, pengetahuan, dan kesempatan yang mereka butuhkan untuk mengembangkan diri mereka sendiri menjadi lebih efektif. Iya, baik. Selanjutnya ini ada karakteristik dari coaching sendiri ini. Yang pertama itu dipercaya dan dihargai. Lalu ada perilaku mereka dapat dijadikan contoh. Yang ketiga mempunyai pengalaman yang relevan dengan berbagai nilai tambahan. Yang keempat mempunyai keterampilan yang baik. Yang keenam memberikan dukungan dan semangat. Yang ketujuh menyediakan waktu untuk mendengarkan. Yang kedelapan mempersilahkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Lalu selanjutnya ada mempunyai rasa percaya diri yang kuat, fokus pada tujuan akhirnya, dan yang terakhir karakteristiknya yaitu bertanggung jawab terhadap hasil yang diperoleh. Iya, yang selanjutnya ini ada prinsip dari coaching. Yang pertama itu coaching merupakan suatu proses memberikan bantuan kepada coach agar dapat belajar berubah dengan cara memberikan fasilitas belajar, bukan dengan menyuruh. Terus yang kedua itu sebelumnya belajar dengan metode coaching berproses dari dalam diri coach tersebut, bukan proses dari luar coach. Metode ini mengasumsikan orang mengetahui lebih banyak dari yang mereka pikir mereka tahu dan mampu, bantuan sehingga dengan bantuan dan melalui belajar reflektif mereka akan dapat mengembangkan diri dan menyelesaikan persoalannya. Prinsip yang kedua ini coaching yaitu dengan memberikan kesadaran bahwa fokus coaching adalah kinerja saat ini dan juga potensi coach. Mindset kita harus diubah dari hanya melihat seseorang melakukan pekerjaannya dan berkinerja pada saat ini ke bagaimana mereka akan melakukannya di masa depan. Jika mereka dapat mengaktualisasikan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Coaching di sini bertugas membuka potensi seseorang untuk belajar dan berkinerja tinggi. Yang prinsip yang ketiga ini adalah menekankan pentingnya kesadaran dan tanggung jawab dalam coaching. Dengan dilakukannya coaching, maka harus membuat orang semakin sadar akan asumsi hidup, sistem keyakinan, sikap dan pola perilakunya, dan menggerakkannya untuk sampai pada posisi harus memilih. Tetap dengan sistem lama atau berubah. Tanggung jawab untuk memilih tetap ada pada orang yang bersangkutan, bukan pada coach. Dan prinsip yang terakhir ini dalam proses coaching, orang diajak untuk menyadari potensi yang dimilikinya, dan kemudian menyadari bahwa keberhasilan yang didapatkannya berasal dari dirinya sendiri. Ini adalah proses dari keyakinan diri yang akan tumbuh dari akumulasi keberhasilan dan prestasinya. Coaching berusaha untuk meningkatkan agar orang yakin dan berpikir bahwa dia dapat melakukannya.
Ya, selanjutnya ada tujuan coaching. Yang pertama itu membantu pasien dalam mengkaji kesehatannya, memberikan rekomendasi tata cara pendidikan kesehatan, serta saran untuk mengurangi resistensi dan meningkatkan penerimaan terhadap informasi. Nah, kemudian yang kedua ada membantu dalam meningkatkan performa pasien dalam memutuskan ketertarikannya sendiri dalam mengadopsi rekomendasi untuk melakukan perubahan gaya hidup. Tadi kan sebelumnya yang pertama itu udah dikasih rekomendasi dulu dari coachnya buat pasien gitu ya. Jadi dia yang coachnya ini bakal memotivasi pasiennya ini untuk menumbuhkan ketertarikannya buat mengadopsi rekomendasi yang sebelumnya udah dikasih coachnya, biar melakukan perubahan gaya hidup. Jadi nanti kesehatannya bisa ditingkatkan lagi. Kemudian yang ketiga ada membantu pasien dalam mengembangkan keterampilan melakukan pemecahan masalah. Nah, sebelumnya kan udah eh, dapat rekomendasi-rekomendasi itu kan. Nah, pastinya pasien juga bisa buat memutuskan nih eh, cara-caranya yang bakal dilakukan untuk memecahkan masalah itu apa sih. Jadi caranya bisa lebih sistematis dalam membuat keputusannya itu. Kemudian merencanakan, memulai dan mempertahankan perilaku. Jadi setelah membuat keputusan, pasien bisa mulai merencanakan gitu. Em, Memulai dan kan kalau buat memulai itu mudah ya, tapi mempertahankannya itu kan susah. Buat konsistensinya itu kan susah. Jadi coachnya juga harus memotivasi eh, pasiennya juga gitu buat mempertahankan perilaku tersebut, sehingga akan meningkatkan kemampuannya untuk melakukan tindakan dan mencapai tujuan yang diharapkan dari pasien tersebut. Yang selanjutnya ada model coaching. Menurut Bennett et al. Tahun 2010, dalam penerapan health coaching terdapat dua model yang dapat dijadikan referensi sesuai tujuan yang ingin dicapai, yaitu yang pertama ada the team lead model, yang kedua ada the hospital to home model. Selanjutnya, yang pertama itu ada the team lead model. Tahun 2006, model ini diperkenalkan General Hospital Family Center, San Francisco. Model tim lead atau tim kecil memperluas kunjungan perawatan primer selama 15 menit, perawatan yang tergantung pada pasien termasuk coaching. Pada model tim lead yang dilakukan di Hospital Family Center, pada saat melakukan kunjungan, masing-masing pasien akan dikenalkan dengan health coach. Pasien diinformasikan tentang peran dari health coach, kemudian pasien ditanya apakah mereka merasa nyaman dan tidak keberatan. Jika memiliki coach yang akan hadir selama melakukan kunjungan ke klinik, health coach akan membantu pasien dalam masalah non-klinis, misalnya tidak memahami isi resep, pertanyaan tentang janji dan otoritas khusus, serta masalah tentang manajemen diri pasien. Selanjutnya, yang kedua ada the hospital to home model. Care transition intervention atau intervensi transisi perawatan adalah metode coaching yang banyak digunakan mengajarkan keterampilan, kepercayaan diri kepada pasien dan keluarga saat mereka beralih dari perawatan rumah sakit ke perawatan rumah. Seseorang yang bertindak sebagai coach akan melakukan kunjungan sekali di rumah sakit dan sekali di rumah pasien. Selain itu juga, coach melakukan komunikasi dengan pasien melalui telepon sebanyak 3 kali. Terdapat 4 pilar dalam Care Transition Intervention Model, yaitu memiliki strategi manajemen pengobatan yang handal, mengatasi hambatan untuk melakukan tindakan, follow up, mengetahui cara mengenali dan merespon tanda dan gejala penyakit yang memburuk, dan menggunakan catatan kesehatan pribadi untuk mencatat sasaran tujuan yang diharapkan selama 30 hari. Informasi kesehatan dan pertanyaan untuk ditanyakan kepada dokter atau petugas kesehatan pada pertemuan berikutnya. Demikian presentasi yang dapat dilakukan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok kelas B. Selanjutnya untuk kelas RKI bisa dilanjutkan untuk menambahkan materi. Dipersilakan. Izin, Mod.
izin menambahkan ya dari kelompok RKI, mungkin dari teman-teman kelompok bisa dibantu untuk di-share screen. Iya, sebelumnya moderator, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Ya, iya. Dari RKI ingin menambahkan tentang health coaching dan ini ada anggotanya dari Hertinayu, Lintang, Naswa, Salma, dan Talita. Lalu di health coaching itu yang pertama dari pengertiannya, bisa di next Kak. Ya, dari sebelumnya suaranya terdengar jelas. Izin Naswa, suaranya kurang terdengar, Nas. Ya, bagaimana sekarang? Apakah sudah terdengar? Iya, sudah terdengar. Ya, baik. Izin untuk melanjutkan. Jadi, health coaching ini metode yang pusatnya pada pasien. Nah, ini kita dari tujuan sampai intervensi ataupun pemberdayaan yang akan dilakukan pada pasien ini uh, ditentukan oleh pasien sendiri. Nah, di sini health coaching ini ada interaksi aktif antara petugas kesehatan, yaitu kita, dan pasien atau keluarga tersebut. Nah, di sini health coaching ini nih berfungsi untuk proses pemberdayaan pasien atau mengubah perilaku pasien dan keluarga pasien menuju kesehatan yang lebih baik. Lalu apa tujuan dari health coaching ini? Nah, kita sebagai perawat di sini kita membantu pasien untuk mengidentifikasi, memahami, dan memprioritaskan. Jadi kita membantu pasien untuk memahami apa masalah pasien dengan keluarga pasien, lalu apa yang perlu kita prioritaskan dari semua masalah tersebut. Dan juga ini kita masih harus berkolaborasi ya kepada pasien dan keluarganya untuk prioritas masalah, lalu membantu dan dalam meningkatkan pemahaman pasien untuk menentukan keputusannya sendiri. Jadi dari perawat ini untuk health coaching ini kita ngebantu pasien dan keluarganya untuk menentukan keputusannya sendiri, apa yang harus kita lakukan selanjutnya atau rencana apalagi yang kita perlu lakukan. Lalu yang ketiga, tujuannya itu membantu pasien dalam mengembangkan keterampilan melakukan pemecahan masalah. Bisa di next. Bisa di next, Kak. Ya, dilanjutkan oleh rekan saya. Terus selanjutnya ada karakteristik health coaching. Jadi menurut Awesome tahun 2014 menyebarkan ada 7 karakteristik metode health coaching. Antara lain yang pertama ada fokus pada masalah klien. Yang kedua ada partnership, yaitu hubungan antara coach dan klien ini bersifat kemitraan, yang artinya keduanya saling berkolaborasi secara intensif dalam proses coaching. Nah, coach ini tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga mendengarkan, memahami, dan bekerjasama dengan klien untuk mencapai hasil yang diinginkan. Lalu yang ketiga ada berpusat pada klien. Nah, meskipun health coaching ini melibatkan interaksi antara coach dan klien, fokus utama itu tetap pada klien. Dalam karakteristik ini, coach berusaha memahami kebutuhan, nilai, dan juga tujuan klien secara mendalam. Lalu yang keempat ada berorientasi pada tujuan. Nah, klien dalam health coaching ini menetapkan tujuan kesehatan mereka sendiri dan berupaya untuk mewujudkan tujuan tersebut. Lalu yang kelima ada berproses, yaitu melibatkan pembelajaran aktif dari klien melalui proses self-discovery, yaitu klien diajak untuk mengeksplorasi diri, lalu mengenali kekuatan dan kelemahan mereka,
serta menggali cara-cara untuk mengatasi hambatannya. Lalu yang keenam ada enlightenment, yaitu mencakup pendidikan kesehatan, lalu pendekatan refleksi diri, lalu kemudian mengidentifikasi hambatan dan strategi, serta skala kesadaran diri mereka. Lalu yang ketiga ada empowering atau pemberdayaan, yaitu melibatkan pemberian kekuatan dan dukungan kepada klien untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk perubahan, yaitu mencakup peningkatan rasa percaya diri klien, pemberian dukungan emosional, dan dorongan untuk mencapai tujuan mereka. Next. Selanjutnya ada teknik health coaching. Nah, salah satu strategi yang dapat digunakan dalam health coaching yaitu OARS teknik, yaitu yang O-nya itu open-ended question atau memberikan pertanyaan terbuka yang bertujuan untuk klien meningkatkan seluruh kemauan dan harapan terhadap masalahnya, sehingga memudahkan seorang coach ini untuk fokus dalam memberikan tindakan pada masalah tersebut. Lalu yang kedua, affirmations of the person's strength atau menjelaskan seluruh kekuatan yang dimiliki klien. Jadi seorang coach ini selalu memvalidasi dan memotivasi klien, karena hal ini akan membantu klien dalam meningkatkan keyakinannya bahwa masalah yang dihadapinya itu dapat diselesaikan dengan baik. Lalu yang ketiga adalah reflectionist listening, yaitu mendengarkan secara sama. Tindakan ini bertujuan bahwa coach tertarik pada permasalahan klien sehingga si klien ini merasa diperhatikan. Oleh karena itu, seorang coach harus berusaha untuk mempelajari atau memahami posisi atau kondisi klien. Lalu yang kelima adalah summary, yaitu membuat ringkasan atau kesimpulan dari seluruh pernyataan klien yang bertujuan untuk membuat tujuan utama sesuai dengan minat klien. Next. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada tahapan health coaching. Sebelumnya kita review singkat aja terkait health coaching ini sendiri, di mana dari health coaching ini merupakan strategi untuk mempromosikan perubahan perilaku. Nah, kenapa sih perawat juga harus tahu terkait health coaching ini? Karena strategi ini akan membantu perawat untuk berperan aktif nantinya terhadap percakapan, hubungan, dan juga mungkin berdiskusi dengan pasien dan keluarga pasien untuk mendorong perubahan gaya hidup yang lebih sehat. Bisa di next, Kak. Nah, terkait tahapan health coaching ini tergantung sama teknik yang akan kita pakai saat melakukan health coaching. Nah, sebenarnya kalau untuk teknik-teknik sendiri itu ada banyak. Nah, salah satunya tadi mungkin udah dibahas juga ada OARS, terus di sini ada teknik ACT, TEL, dan ACT, di mana di tahapan ini, di teknik ini itu yang pertama ada ACT, yaitu kita membuka pembicaraan, kita memulai percakapan, kita di ACT ini kita akan mengukur terkait pemahaman pasien mungkin tentang kesehatannya, tentang kondisinya, atau mungkin riwayat kesehatan yang diketahui. Terus TEL, yaitu kita memberikan informasi, yaitu terkait kondisi yang berkaitan juga dengan kondisinya, terus juga berkaitan juga dengan riwayatnya, terus bagaimana cara kita untuk meningkatkan derajat kesehatan melalui perubahan gaya hidup di TEL ini. Terus yang terakhir ada di ACT again, di mana mengkonfirmasi kembali. Jadi kayak review singkat lagi aja gitu terkait pemahamannya mereka apakah sudah meningkat setelah kita lakukan TEL, yaitu pemberian informasi. Terus juga di sini juga apa ya, kayak menampung terkait pertanyaan pasien juga. Dari next. Nah, tahapan teknik selanjutnya ini ada teknik action planning, di mana menurut American Medical Association itu ada 6 langkah rencana tindakan kolaboratif. Yang pertama, mengizinkan pasien untuk memilih salah satu inti atau sikap yang dapat dilakukan dalam perubahan perilaku, misal perubahan sikap saat makan, atau mungkin perubahan terkait olahraga, atau minum obat. Terus yang kedua ini mendiskusikan rencana tindakan spesifik yang dapat pasien laksanakan. Terus yang ketiga, periksa kepercayaan diri pasien untuk dapat berhasil melaksanakan rencana tindakan yang mereka pilih. 4, menanyakan kepada pasien untuk memulai rencana tindakan tersebut. Terus yang terakhir, melakukan follow up untuk memeriksa kemajuan tindakan yang dipilih pasien, serta mendukung mereka untuk mengatasi setiap tantangan yang sesuai dengan rencana tindakan. Di next. Nah, selanjutnya ini ada teknik PIRA, di mana di teknik PIRA ini ada 4 langkah. Jadi kayak singkatan aja, F-nya itu fokus pada tujuan, di mana di tahapan fokus pada tujuan ini kita fokus untuk menggali pembahasan. Kita fokus untuk mengenali tujuan dari pasien terkait pengetahuan apa dari pasien yang perlu ditingkatkan. Terus di I-nya ada identifikasi, G-P-S. G-nya itu gap, yaitu kesenjangan, P-nya itu possibilities atau kemungkinan,
dan solution, terkait solusi. Jadi kita tadi kan kita udah fokus nih sama tujuannya, fokus pada tujuannya terkait pengetahuan apa yang perlu kita tingkatkan, perubahan gaya hidup apa yang perlu dilaksanakan. Terus kita identifikasi apa yang terjadi, kesenjangan apa yang terjadi di permasalahan tersebut. Terus juga kemungkinan apa yang bisa dilaksanakan dan kira-kira solusi dari permasalahannya itu apa. Terus yang selanjutnya R-nya itu ada rencana aksi di mana hasil lanjut dan hasil lanjut dari GPS untuk mengimplementasikan solusi yang dipilih. Karena kan sebelumnya kita udah diidentifikasi nih solusinya apa, sehingga di rencana aksi solusinya ini bisa terlaksana. Terus yang terakhir di sini ada akuntabilitas, di mana komitmen dari pasien dan keluarga pasien juga terkait komitmen tindak lanjut mengenai perubahan perilaku sesuai dengan rencana aksinya. Bisa di next. Nah, di sini ada contoh penelitian terkait health coaching gitu. Terus selanjutnya mungkin bisa tadi juga udah ada beberapa contoh bisa dilihat juga dari teman-teman. Mungkin di sini ada Kasasiga, yaitu keluarga sadar dan siaga terhadap TB paru, salah satu gerakan dari salah satu komunitas. Itu juga memberdayakan pasien dan juga keluarga pasien untuk apa ya, paham. Terus selanjutnya juga bisa dimix saja, Kak. Ya, selanjutnya di sini juga ada penelitian terkait family coaching terhadap pelaksanaan tugas kesehatan keluarga uh, pada klien stroke. Jadi di sini juga apa ya, health coaching kepada keluarga, cara merawat, terus kayak memandirikan keluarga dalam memelihara kesehatan para anggota melalui 5 tugas kesehatan keluarga. Bisa di next, Kak. Oke, mungkin selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok kelas RKI. Selanjutnya bisa dilanjut untuk kelompok kelas A. Oke, dan untuk yang lainnya bisa dipersiapkan untuk pertanyaan ya di sini. Terima kasih moderator. Dari kelompok kelas 5A, izin menambahkan materi yang belum disampaikan dari kelompok kelas B dan RKI, yaitu contoh hal-hal yang perlu diperhatikan dan penerapan coaching keluarga. Kayak di sini ada pun nama anggota kelompoknya yaitu Clarissa Putri Devira, Farda Damayanti, Kaila Kamila, Nur Eliza Putri, Rizka Permata Oktaviani, dan Stefani Karolina. Yang pertama ada contoh coaching keluarga lansia. Menurut BKKBN 2018, coaching keluarga lansia yang dapat dilakukan antara lain penyuluhan, temu keluarga, kunjungan rumah, rujukan, catatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi. Kegiatan pengembangan antara lain yaitu bina kesehatan fisik, yaitu seperti olahraga, senam, penyediaan makanan tambahan. Lalu yang kedua ada bina sosial dan lingkungan, yaitu rekreasi, dan bina rohani atau spiritual, yaitu kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan. Lalu hal-hal yang perlu diperhatikan dari coaching keluarga yaitu dapat mengatasi masalah sesuai kebutuhan tiap lansia, mengikut sertakan keluarga yang dapat dibantu, mulai dari persiapan, pelaksanaan, serta evaluasi selama berlangsungnya coaching keluarga. Coaching keluarga harus terarah dalam artian sasaran jelas.
Lalu perlu adanya pendampingan saat melakukan coaching kepada keluarga lansia, maka kita perlu didampingi seperti oleh kader terkait di wilayah tersebut untuk menunjang coaching yang akan kita lakukan. Tadi next. Ya, selanjutnya di sini ada penerapan atau implementasi coaching keluarga untuk lansia. Jadi yang pertama ini salah satu penerapan itu pemberdayaan keluarga lansia dengan penerapan health coaching berupa aktivitas fisik di posyandu lansia. Jadi kelompok ambil jurnal pengabdian masyarakat AUFA tahun 2021. Jadi mereka ini melakukan pengabdian masyarakat berupa beberapa kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan, terus senam lansia dan juga sosialisasi kesehatan serta penyuluhan tentang pentingnya senam lansia bagi kesehatan tubuh. Nah, diadakan ini di Posyandu Lansia. Jadi tujuan kegiatan ini tuh untuk meningkatkan kesehatan fisik lansia, terus juga untuk meningkatkan coaching keluarga dalam memberdayakan lansia tangguh. Nah, selain itu juga lansia juga jadi lebih peduli gitu dengan permasalahan kesehatannya yang sedang ia derita. Nah, keluarga juga bisa memberdayakan lansia gitu dengan meningkatkan aktivitas fisiknya melalui kegiatan seperti yang senam lansia ini yang diadakan di Posyandu Lansia. Selanjutnya, penerapan yang kedua itu pemberdayaan keluarga dalam meningkatkan kemandirian lansia melalui penyuluhan kesehatan atau berupa Penkes. Nah, jadi untuk memberdayakan lansia ini, kita perlu meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kemandirian lansia pada pemenuhan aktivitas sehari-hari atau ADL-nya. Terus juga keluarga juga perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan itu sendiri. Juga lansia pun juga perlu mengetahui apa yang dibutuhkan dan bagaimana meningkatkan kualitas hidupnya. Ya, dari kelas A cukup untuk menambahkannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada kelompok kelas B atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan melakukan sesi tanya jawab kepada teman-teman. Untuk yang mempunyai pertanyaan bisa diajukan atau bisa raise hand dan on cam atau bisa melalui chat Zoom ya. Untuk kelas A, B, dan RKI. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, izin Ibu, apakah saya sebagai moderator boleh menyampaikan pertanyaan? Ya, boleh, silakan. Ya, baik, terima kasih ya Bu. Oke, sebelumnya saya ini izin bertanya kepada kelompok kelas RKI. Pertanyaannya, tadi kan sudah dijelaskan ya tentang coaching keluarga secara detail tentang dari definisi, tujuan, prosesnya gimana, dan pokoknya banyak tadi dijelasin. Terus pertanyaan saya adalah, bagaimana sih kita tahu atau bagaimana kita cara mengukur bahwa coaching keluarga yang kita berikan ini sudah berhasil dalam keperawatan di komunitas. Oke, itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Ya, izin moderator, izin menjawab pertanyaan dari Vini ya tadi ya, mengenai bagaimana cara kita menilai
atau mengukur keberhasilan coaching keluarga dalam perawatan geronti komunitas. Jadi, cara mengukur keberhasilan dari coaching keluarga yang telah kita terapkan ini tuh bisa dengan yang pertama itu penilaian kualitas hidup si lansia tersebut. Indikatornya ini bisa melalui instrumen, ada itu instrumen namanya SF36 gitu. Itu tuh indikator untuk mengukur peningkatan kualitas hidup lansia setelah coaching. Aspek yang dinilai ini bisa dari kesehatan fisik, psikologis, hubungan sosial, juga lingkungan. Lalu yang kedua ini ada perubahan perilaku dan pengetahuan keluarga. Indikatornya ini untuk mengukur sejauh mana keluarga ini mengalami peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam merawat lansia tersebut. Nah, untuk alatnya ini bisa pakai kuesioner pre atau post coaching gitu. Lalu yang ketiga ini ada kepuasan keluarga dan lansia. Ini tuh menggunakan survei atau wawancara untuk menilai tingkat kepuasan keluarga dan juga lansia terhadap proses coaching yang telah diberikan gitu. Lalu yang keempat ini ada peningkatan kemandirian lansia. Bisa pakai instrumen yang kita tahu itu ada ADL ya atau Activities of Daily Living. Nah, ini tuh bisa untuk mengukur tingkat kemandirian lansia dalam melakukan aktivitas sehari-hari karena bisa menilai apakah coaching ini tuh membantu keluarga dalam meningkatkan kemampuan lansia secara mandiri gitu. Lalu yang kelima ini ada frekuensi dan kualitas interaksi keluarga dengan lansia. Ini tuh bisa mengukur frekuensi sama kualitas interaksi serta dukungan emosional yang telah diberikan oleh keluarga gitu. Lalu yang keenam ini ada pengurangan masalah kesehatan lansia. Ini tuh bisa untuk melihat perubahan dalam kondisi kesehatan fisik lansia seperti penurunan kejadian komplikasi atau perbaikan pola makan. Lalu yang ketujuh ini ada kepatuhan terhadap program perawatan. Jadi ini tuh bisa untuk mengukur sejauh mana keluarga ini mematuhi rencana perawatan yang disarankan selama proses coaching gitu. Jadi bisa kayak monitoring perawatan seperti jadwal obat gitu. Lalu yang terakhir ini ada evaluasi jangka panjang. Ini tuh bisa untuk eh, menilai dampak jangka panjang dari coaching keluarga seperti peningkatan kesejahteraan lansia dan hubungan keluarga dalam kurun waktu 6 bulan atau sampai 1 tahun. Seperti itu, apakah sudah jelas ini? Iya, baik, sudah jelas. Terima kasih ya Salma atas jawabannya. Oke, untuk yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, di sini ada Elsa, boleh unmute Elsa, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Elsa Sari dari kelas A, izin bertanya. Kan kita nanti akan praktek ya terjun ke ranah komunitas gitu. Ada nggak tantangan yang mungkin kita hadapi gitu saat melakukan coaching keluarga lansia ini? Lalu gimana kita cara untuk menghadapi tantangan tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Elsa atas pertanyaannya. Untuk kelompok, jika sudah ada jawabannya, dipersilakan. Dan yang lainnya, jika ada yang ingin bertanya lagi, dipersilakan juga. Oke, kepada Nur Eliza dipersilakan Oni. Ya, terima kasih moderator. Saya izin menjawab pertanyaan dari Elsa Kumalasari. Ya, jadi jawabannya itu untuk tantangan pasti ada ya yang kita hadapi. Misalnya nih kayak keluarga tuh masih berpikir bahwa lansia tuh aktivitas fisiknya udah terbatas, jadi mending di rumah aja, nggak usah aktivitas apapun. Nah,
Padahal dengan lansia nggak melakukan kegiatan apapun ini justru malah membuat lansia itu jadi kurang berdaya dan tidak menjadi lansia tangguh gitu. Terus juga ada kurangnya waktu dari keluarga, seperti anggota keluarga tuh sibuk sama urusannya masing-masing. Misalnya bekerja, jadi gak ada waktu untuk merawat lansia apapun ataupun mendampingi lansia. Lalu selanjutnya ini kurangnya dukungan dari masyarakat sekitar untuk memberdayakan lansia. Nah, terkadang mereka ini acuh dengan lansia sehingga berpikir kontribusi lansia ini tidak berharga dan jadinya tidak dan lansia tersebut ini jadinya tidak dihargai. Nah, tantangan-tantangan ini seringkali terjadi di masyarakat atau keluarga ya. Nah, cara untuk menghadapi tantangan itu pastinya kita harus berkolaborasi dengan kader sekitar untuk membantu memberdayakan lansia ini. Kita juga harus terus melakukan pendidikan kesehatan ya ke keluarga. Kita juga harus bekerja sama dengan kader seperti menyuruh keluarga hadir seminggu sekali untuk program ini dan bersifat wajib agar keluarga yang memiliki waktu sibuk setidaknya dapat hadir di kegiatan coaching ini paling tidak sekali. Eh, kit- Terus kita juga bisa ya melakukan kunjungan rumah untuk lansia yang memiliki penyakit resiko tinggi. Jadi di sini itu kita dapat memeriksa kesehatan lansia dan juga sambil melakukan pendidikan kesehatan ke keluarga. Ya mungkin cukup moderator, terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya untuk Elsa. Apakah sudah cukup jelas jawabannya? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Iya, oke, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Oke, sepertinya sudah cukup jelas ya. Untuk sesi tanya jawab ini diakhiri dan untuk selanjutnya moderator silakan kepada Ibu Siti Badriah untuk penjelasan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa tadi penyajiannya, saling melengkapi. Tadi juga ada beberapa teman yang bertanya dan sudah bisa diselesaikan. Saya ada beberapa yang perlu di-highlight. Barangkali dari 3 kelompok itu kita ambil kalimat-kalimat kunci, cara-cara praktis pada saat melakukan coaching. Memang ada beberapa model yang sudah ditampilkan tadi. Nah, kita harus bisa membedakan bagaimana coaching dengan pendidikan kesehatan. Ya. Kalau pendidikan kesehatan, baik itu terbimbing atau tidak, intinya kita memberikan penyuluhan. Jadi semuanya berdasarkan konsep yang dibawa dari kita. Tetapi kalau coaching klinik, ya coaching seperti yang dimaksud oleh teman-teman tadi, diupayakan bahwa solusi masalah itu berasal dari pasien. Contoh misalnya gini, contoh sederhana. Ketika kita bertemu dengan orang, ambilnya salah satu kasusnya, misalnya dia memiliki masalah lansia dengan penyakit yang menahun, baik itu TBC atau ambillah lansia dengan DM misalnya, lansia dengan DM sudah komplikasi, kemudian ada luka gangren misalnya. Nah, pada saat itu dia merasa berdasarkan data yang kita temukan, salah satu intervensinya misalnya coaching ya. Karena coaching ini seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman bahwa sifatnya kita spesifik. Kalau health education atau misalkan pendidikan kesehatan kita diberikan pada sekelompok orang yang memiliki masalah yang sama. Tetapi kalau coaching itu bisa masalahnya spesifik masing-masing berbeda. Misalnya tadi seperti yang dicontohkan ada lansia yang mengalami masalah kronis sehingga akhirnya misalkan dia mengalami depresi misalnya. Karena masalahnya bisa diselesaikan secara coaching, kita melakukan coaching. Hal pertama yang kita lakukan adalah tadi melakukan kontrak, membina hubungan kerjasama, kemudian membina hubungan yang saling percaya, yang membina hubungan trust, kemudian kita bikin
janji. Setelah itu langkah yang pertama dilakukan adalah kita bertanya untuk menemukan gap. Misalnya apa yang Bapak rasakan. Itu pertanyaan dari si coachnya. Kemudian dia menyampaikan, oh saya mengalami masalah ini, gitu kan. Terus bertanya, apa yang sudah Bapak lakukan? Dia kan akan menjawab, saya sudah melakukan A, B, dan C. Misalnya, contohnya, misalkan yang sudah dia lakukan pertama, saya pergi keluar rumah, misalnya karena dia depresi, marah-marah gitu ya, sekarang saya pergi keluar rumah. Saya ngobrol dengan teman-teman, saya begadang seharian, terus tanya sama kita. Terus setelah itu Bapak merasakan masalahnya hilang, terus dia bertanya misalnya, tidak, tapi masalah itu muncul lagi. Oke, misalnya gini, dari tindakan yang sudah Bapak lakukan, coba tulis positif dan negatifnya misalnya. Tadi, yang misalkan dia kalau ada masalah, terus dia keluar rumah, ngobrol sama teman-temannya, dia tulis positifnya apa, negatifnya apa, oke. Nah, terus ditanyakan lagi, menurut Bapak ini bagus atau tidak? Oh, tidak, misalnya karena saya saat itu saja saya selesai masalah ketika saya ketemu dengan teman-teman, tetapi setelah itu muncul lagi. Oke, berarti ini kita coba ini ya Pak. Terus ada lagi nggak alternatif yang lain? Misalnya dia tidak bisa mengarahkan, dia tidak bisa menyampaikan alternatif yang lain. Kita boleh masuk misalnya. Bagaimana Pak kalau nanti Bapak berkumpulnya misalnya dengan teman-teman yang sama-sama menderita DM. Bapak cari deh di RT, di RW Bapak, kemudian Bapak bisa ngobrol dan lain-lain. Boleh misalnya. Boleh nanti kita coba ya Pak, 1 minggu ke depan. Terus Bapak nanti boleh Bapak lagi ceritakan apa positifnya, apa negatifnya. Oke, nah kemudian setelah itu kita ngasih PR sama dia. Nah, satu minggu besoknya dia mungkin akan menjadwalkan untuk ketemu dengan teman-teman. Kemudian kita ketemu lagi. Bagaimana Pak perasaan kemarin? Apakah rasa marah-marahnya, rasa depresinya udah mulai turun gitu Pak? Oh sudah mulai turun. Oke. Terus yang Bapak lakukan kemarin gimana? Positifnya gimana? Ada negatifnya gimana? Dan dia langsung menyampaikan, sehingga itu yang dinamakan ketika kita menemukan gap, kita temukan solusinya pada saat itu. Ketika yang positifnya lebih banyak, maka kita akan lakukan cara-cara yang seperti itu. Artinya kita bisa simpulkan bahwa yang namanya coaching klinik, kita hanya mengarahkan solusi masalah yang sebenarnya harusnya solusi itu muncul dari yang pasien tersebut. Itu yang pertama. Dan dia harus bisa menemukan dari yang dia pilih, dia itu lebih banyak positifnya atau negatifnya. Kalau negatifnya, dia akan tinggalkan maksudnya dia akan tinggalkan karena dia akan merasakan itu tidak bermanfaat. Kalau misalkan positifnya banyak, maka dia itu akan terus melakukan. Dan tugas coach pada saat itu hanya membimbing dan mengarahkan. Itu bedanya ya. Karena jangan sampai tertukar antara pendidikan kesehatan dengan coaching klinik. Ya kalau coaching klinik untuk pasien pada lansia. Jadi kalau coaching tadi sifatnya lebih menyesuaikan dengan masalah. Kemudian rata-rata coaching itu tidak dilakukan dalam kelompok yang besar. Kemudian yang ketiga adalah pada saat coaching kita hanya mengarahkan, membimbing, kemudian mencoba membantu dalam memutuskan terkait kegiatan yang akan diambil. Itu ya yang coaching. Mudah-mudahan ke depannya ini untuk sarjana terapan ini mungkin bisa ketemu dengan masalah yang lansia di keluarga ataupun lansia di panti. Ketika ada masalah-masalah yang diagnosa keperawatannya terkait dengan mekanisme COVID misalnya. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk bisa mempraktekkan teknik coaching ini pada saat nanti praktek. Itu terima kasih tadi sudah sangat bagus ya. Teman-teman sekarang sudah mulai bisa mempolakan ya. Kita tidak perlu terulang-ulang untuk memberikan konsep yang sama, tapi saling melengkapi antara kelompok A, B, dan C. Sehingga nanti semakin kaya, semakin banyak referensi, dan model-model tadi bisa juga dicoba. Kan ada beberapa model itu yang disampaikan, dan beberapa jurnal juga yang kita ambilkan. Artinya
jurnal itu membuktikan kalau memang secara evidence base, misalnya coaching itu bisa menjadi salah satu alternatif dalam menyelesaikan masalah kesehatan. Dan ini juga tidak tidak hanya berlaku pada lansia, tetapi pada yang lain. Cuma yang perlu dicatat di sini untuk lansia mungkin agak berbeda dengan coaching pada usia yang lainnya, karena tadi lansia mengalami penurunan berbagai fungsi. Jadi mulai dari pendekatan, mungkin teman-teman juga sudah belajar bagaimana pendekatan psikologis pada lansia harus diulang-ulang, gitu kan, karena mungkin sering lupa, gitu kan, dan mungkin ada kalanya ketika terjadi penurunan fungsi-fungsi tersebut, tetapi coaching harus tetap dilakukan. Tadi kelompok juga ada yang menyatakan itu ada pendampingan dengan keluarga. Monggo itu nanti disesuaikan dengan kondisi yang ditemukan di lapangan. Begitu. Ada yang kurang sependapat? Sudah cukup? Kalau yang kelas siang masih ini belum. Kalau kelas siang, kelas ini lagi bukan ya, saya? Iya, Ibu. Kelas ini. Ini ada kelas lagi nggak? Kalau nggak ada kelas lagi, mau dilanjut nggak? Atau mau nunggu nanti jam 1? Ada kelas lagi nggak? Izin Ibu. Boleh Ibu kalau dilanjut Ibu. Oh iya, boleh jadi nanti siap. Kemarin itu memang agendanya berubah tiba-tiba gitu ya. Jadi rencananya Ibu masuk dulu sebelum kegiatan, tapi ternyata kegiatannya sekarang berubah. Jadi yang siap kita bisa geser ke sini. Ya, baik. Maka kita buka sesi yang kedua. Untuk sesi yang kedua, moderatornya masih sama atau beda? Berbeda, Ibu. Ya, silahkan. Ya, silahkan. Ibu serahkan pada moderator. Fotonya nanti aja di akhir. Untuk dokumentasinya sekarang apa nanti di akhir?